Shalom, tetap semangat. Saat ini saya berbicara tentang bagaimana kita menghadapi hidup ini, soalan di luar kemampuan manusia, yaitu berbicara tentang kemampuan-kemampuan yang di luar hal-hal yang jasmani yang terlihat. Kalau kita baca di kitab 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kekristenan dengan jelas melawan iblis. Saya katakan sekali lagi, kekristenan dengan jelas berlawanan dengan iblis. Makanya banyak hal diulas bahwa orang-orang Kristen itu bermasalah dengan iblis karena memang harus diselesaikan. Kita sedang menghadapi musuh yang nggak level istilahnya ya. Nggak levelnya di mana? Karena iblis atau setan atau hantu atau whatever atau apapun itu namanya, dia bisa melihat kita. Tetapi kita nggak bisa melihat dia. Nah, bagaimana persoalannya dengan hal-hal yang abu-abu? Kalau hal-hal yang hitam putih jelas seperti dukun, tukang santet dan segala macam, itu adalah hubungannya dengan mereka. Tetapi hal yang abu-abu itu bagaimana? Orang yang bisa melihat roh orang mati. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami supaya kita paham apa yang terjadi. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu bahwa orang yang mati pada saat Yesus disalib, dia ngomong, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Artinya orang mati yang di dalam Tuhan langsung ke Firdaus tempatnya. Bagaimana dengan orang yang di dalam Tuhan? Orang yang tidak di dalam Tuhan itu langsung masuk dunia orang mati atau disebut juga Hades. Jadi alamat orang mati hanya ada dua, di Firdaus dan di Hades. Nggak ada yang bergentayangan. Jadi nggak ada roh bergentayangan, nggak ada roh yang berjalan-jalan. Beberapa saat yang lalu ada seorang famili saya yang nanya saya, "Koh, ini papa saya meninggal, nanti kapan saya harus mengadakan acara ini, acara itu, dan segala macam." Saya cuma bilang tidak perlu, atau kalau kalian mau mengadakan silahkan, tetapi pemahamannya yang harus dibenahin. Bukan kita mendoakan yang sudah mati, tetapi kita mendoakan yang ditinggal, supaya apa yang masih hidup, apa yang tertinggal di dunia itu menjadi tetap bahagia, tetap dalam kondisi terkontrol. Itu yang perlu kita pahami. Pemahaman ini sangat penting supaya kita tidak tertipu oleh kemampuan-kemampuan orang yang mampu melihat roh-roh orang mati. Karena roh-roh orang mati itu sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah iblis yang meniru, iblis yang menyamar. Sehingga kemampuan-kemampuan seperti itu, saya boleh bilang itu adalah kutuk. Kenapa saya bilang kutuk? Karena di dunia ini hanya ada 3 hal. Berkat, kutuk, dan karunia. Berkat diturunkan, kutuk diturunkan, karunia diberikan. Nah, berkat itu adalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang turun kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang disebut sebagai anaknya Tuhan Yesus, sehingga mereka berhak akan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu diturunkan. Demikian pula kutuk. Kutuk juga diturunkan. Ini yang berbahaya, karena kutuk itu turun sampai keturunan ketiga sampai keturunan ke-7. Itu disebutkan di kitab Mazmur. Saya nggak perlu bahas itu, tetapi kita hanya tahu bahwa kutuk itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Termasuk kemampuan untuk melihat alam roh. Karena alam roh yang melihat orang mati, orang yang sudah meninggal, itu adalah kutuk. Sedangkan alam roh untuk bisa melihat orang, itu adalah orang yang masih hidup, orang yang masih seger. Itu bisa dilihat, itu karunia. Karunia penglihatan namanya. Jadi kita mesti bedakan apakah itu karunia penglihatan ataukah itu kutuk. Kalau kutuk bagaimana penyelesaiannya? Harus diselesaikan. Apakah bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan. Banyak hal bisa diselesaikan. Saya pernah ngalamin salah satu keponakan itu mempunyai kemampuan, masih kecil dia, punya kemampuan untuk melihat alam roh. Suatu ketika kami sedang ada acara, kami ngumpul di hotel, dan dia melihat kamarnya ada penghuninya.
Kemudian waktu saya usir sudah beres, tetapi saya dapat cerita bahwa anak ini memang punya kemampuan. Katanya dari keturunan, katanya itu berkat. Tetapi saya jelaskan lagi bahwa kemampuan untuk melihat roh orang mati adalah kutuk. Karena apa? Karena roh orang mati sudah tidak ada di dunia. Kalau roh orang mati ada di dunia, maka kapan dia ke Firdaus? Kapan dia ke Hades? Nggak ada kejelasan. Dan dunia ini mungkin akan jadi penuh sesak alam rohnya karena orang-orang yang nggak jelas alamatnya. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa roh orang mati semuanya kalau tidak ke Firdaus, ke Hades. Sudah hanya 2 alamat itu. Tidak ada di dunia. Tidak ada bergentayangan. Jadi marilah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita lawan si iblis karena itu sangat berbahaya. Kalau ada orang-orang yang punya kemampuan demikian, kita selesaikan dengan baik-baik. Kita bereskan semuanya dengan baik supaya semua jadi baik. Dan kalau ada roh-roh jahat yang sedang mempengaruhi lingkungan kita, kita bisa bereskan. Saya percaya semuanya bisa jadi baik. Karena apa? Roh-roh orang jahat ini berbahayanya adalah saya ngalamin orang yang kemasukan roh jahat ini sampai dia sakit tidak bisa jalan. Kemudian dia minta tolong kepada kami, kebetulan kami bisa doakan dan kami doakan dan kemudian dia disembuhkan, bisa berjalan kembali. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa yang bisa mengusir roh jahat ini, bisa menyelesaikan persoalannya, dia bisa berjalan kembali dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya percaya apapun keadaan kita, kalau ada gangguan dari si jahat, lawan dia. Jangan takut, jangan gentar. Karena itu sangat berbahaya, karena Tuhan sudah mengingatkan, itu mempengaruhi dunia ini. Tadi dikatakan 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan itu diderita oleh orang-orang seluruh dunia. Jadi mari kita lawan mereka semuanya, kita hapuskan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa. Saya tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, apapun keadaannya, apapun persoalan yang dihadapin, kalau itu persoalan dari si jahat, persoalan si iblis, kami percaya semuanya bisa diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam kuat kuasa-Mu, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan dibereskan. Kami serahkan dia Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.